location. Nanti parent location pengisiannya ada di associate system with location. Karena di sini kita masih menggunakan link yang kita buat percobaan ya, jadi belum kami tambahkan untuk associate system with location. Jadi untuk pengisian parent location-nya, karena gardu distribusi ini mengacu ke penyulang, jadi kita isi saja di field penyulang di sini ya. Seperti ini. Untuk pilihannya sama, kita jadi pilih dulu, klik dulu select value. Seperti ini. Oke, sebelum saya menjelaskan di bagian penyulang, apa penjelasan saya ini kecepatan atau ada yang tertinggal? Nanti disampaikan saja ya. Kalau misal kecepatan. Oh, oke, siap. Izin saya mulai dari mana kalau misalkan kecepatan biar sama-sama mengikuti. Untuk kreator 10 sepertinya nggak bisa Mbak, karena ini kayaknya user inspeksi, jadi kreator 10 tadi nggak ngikutin sama sekali. Nggak ada command actionnya. Untuk kreator 10 ya Mas ya, sebentar dicek dulu, tapi mungkin sementara bisa dicoba dengan kreator user kreator lainnya dulu ya Mas. Mbak, izin nanya Mbak. Monggo, silakan. Mbak, misal sudah di save, terus ada sedikit perbaikan, itu mengakomodir update nggak untuk Mas 8, Mbak? Oke, yang diupdate apa dulu nih Pak? Dan posisi statusnya apa? Misal yang diupdate kayak model subclass, Mbak. Subclass, oke, Subclass, klasifikasi berarti ya. betul. Misal awalnya itu salah gardu gitu. Itu ada peluang kita untuk bisa memperbaiki nggak gitu, Mbak? Oke. Posisi statusnya masih not ready atau operating Pak ini yang ditanyakan? Misalnya sudah operating, Mbak. Oke. Untuk klasifikasi sepertinya masih bisa ya Pak ya kalau untuk diupdate gitu ya. Kalau misalkan dia salah klasifikasi gitu ya. Nanti mungkin yang update itu izin, di user creator gitu. Oh iya. Untuk yang sejauh ini sih kalau yang klasifikasi itu kalau sudah operating itu tidak bisa diubah. Kalau yang sudah operating, tapi kalau masih not ready, mungkin belum di save, itu masih bisa diubah. Termasuk dengan pemilik aset juga ya, Mbak? Iya betul. Berarti kata kuncinya not ready bisa kita update gitu ya? Not ready, sebenarnya kalau sebelum di save itu masih bisa diupdate untuk yang classification dan pemilik aset. Tapi kan kalau pemilik aset itu kan hanya sudah operating itu harus rubah CX unit. Sih, ya dari kami juga memang untuk klasifikasi karena kalau misalkan dia sudah operating ini nanti dia sudah Pak. Jadi nomor SSOT ini nanti mengikuti dengan klasifikasi yang awal kita inputkan gitu. Jadi kalau misalkan posisi sudah operating tidak bisa diupdate gitu Pak. Berarti kalau jelas, Mbak. Iya. Iya, gimana Pak? Tadi kayaknya ada yang mau nanya juga. Izin seperti apa? Udah jelas, Mbak. Artinya berlaku Oke. sebaliknya juga kan ya. Artinya kalau aset itu masih belum operating, kita masih bisa ngedit lah. Intinya sebelum karena gini ya, kalau untuk operating itu nanti dia akan secara otomatis mengeluarkan NIA dan juga nomor SSOT numbernya. Nomor SSOT-nya. Karena kalau misalkan sudah operating, nanti kan secara otomatis NIA keluar beserta nanti ada klasifikasinya dan juga SSOT. Jadi kalau misalkan dia sudah salah di awal gitu ya dan posisi sudah operating, betul dia nggak bisa diupdate gitu. Jadi sebelum di operating memang perlu dilakukan pengecekan dulu sih, gitu.
Kalau memang kejadian sudah terlanjur, artinya harus ada berita acara Mbak ya untuk laporan sekaligus untuk apa ke help service desk ya. Untuk ubah yang klasifikasi ya, Mas? Iya betul. Sama mungkin ada kekeliruan milik aset. Artinya harus ada berita acara Oh, dan yang bisa diupdate ke service desk itu kalau perubahan checklist unit. Nah, untuk klasifikasi, kalau misalnya salah, itu berarti yang salahnya harus didekom dulu, Mas. Baru nanti create klasifikasi yang sudah betul. Aset dengan klasifikasi yang sudah betul gitu. kalau untuk Dekom itu bukannya kemarin infonya ini ya yang masuk HTTP ya, Masuk apa, Mas? kategori HTTP. Oh iya, tapi kalau misalnya ganti klasifikasi itu ke service desk sejauh ini, sampai saat ini itu belum bisa sih, Mas. Untuk yang klasifikasi kecuali yang perubahan checklist unit. Oke baik, terima kasih terkopi Mbak. Sama, Mas. Siap, beberapa udah dijawab ya untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut untuk penginputan asetnya. Tanyakan, izin saya lanjut ya. Untuk pengisian penyulangnya atau biasanya nanti akan dinamakan sebagai parent location ya. Nah, ini untuk pengisian penyulang atau parent location itu masih sama ya. Kalau sorry, untuk penyulang itu pengisian masih sama. Dia menggunakan select value seperti ini. Nah, nanti akan muncul beberapa drop down dari aset-aset location dari penyulang gitu ya. Karena kan saat ini penyulang dia masuk di location ya. Jadi nanti untuk pilihannya itu seperti ini. Jadi dia nanti subclassnya masih sama ya. Sorry, untuk subclassnya dia ada tambahan FGD 07001, terus baru di belakangnya ada penomoran aset namanya. Nah, untuk pilihannya bisa disesuaikan saja ya. Ini contoh saya ambil dia ada di Balai Kambang. Untuk penyulangnya contohnya seperti ini. Nah, nanti untuk parent location dia itu biasanya pengisiannya ada di sebelah kiri, nanti ada di bagian work action itu di associate system with location. Tapi karena saat ini belum kami tambahkan, jadi untuk pengisiannya kita mencoba di penyulang. Itu ya, kurang lebih. Nah, untuk nomor PRK itu sebenarnya kan kemarin tadi ada pilih untuk drop down-nya ya untuk nomor PRK itu sendiri. Jadi nanti sama ya. Jadi nanti pilihannya itu bisa kita klik saja di bagian select value. Itu ada di logo pajak pembesar ini ya di nomor PRK untuk kita klik saja. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada kolom filter, kita bisa mencari berdasarkan nomor PRK jika kita punya datanya ya. Jadi bisa kita cari saja untuk penomoran nomor PRK dari aset tersebut itu apa, bisa berdasarkan nomor PRK. Juga bisa dicari berdasarkan kolom uraian program dan juga uraian kegiatan. Nah, untuk unit induk itu juga perlu misal nih, karena di sini kan cukup banyak ya, ada dari Sulawesi juga ada, Aceh juga ada, dan beberapa unit-unit induk lainnya. Nah, jadi sebelum kita mencari itu dipastikan saja di bagian unit induk ini sudah sesuai dengan unit induk Bapak Ibu sekalian masing-masing gitu ya. Jadi ini contoh saya ambil, saya berada di UIN Jakarta gitu ya. Beda. Ini. Nah, nanti akan ada pilihannya tuh, Jakarta Air Raya dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Nah, untuk pilihannya juga sama, disesuaikan dengan nomor PRK dari aset tersebut. Contoh saya ambil dia ada di, saya coba pilih yang ini ya untuk penomoran PRK dari aset tersebut. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kurang lebih ya, jadi untuk pengisian nomor PRK gitu. Nah, kemarin kalau misalkan nanti nomor PRK bingung gitu ya dan belum ada di
pilihan atau drop down itu mungkin bisa disampaikan langsung ke UID-nya untuk disampaikan ke OD, nanti biar OD disampaikan ke kami untuk ditambahkan di maksimunya gitu. Jadi misalkan nomor PRK-nya nggak ada, bisa dicatat nomor PRK mana saja yang belum terdaftar di maksimum. Nah, nanti bisa disampaikan ke UID, biar UID menyampaikan ke OD, nanti biar OD menyampaikan ke kami untuk ditambahkan nomor PRK-nya. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah, Izin, iya silakan Pak, gimana? Mbak, ini nomor PRK ini mandatori atau bukan ya? Kan seringkali ini kan kalau case yang sebelumnya itu kan kosong. Nah, kalau kosong itu implikasinya kemana ya, Bu ya? Oh, oke. Sebenarnya untuk nomor PRK ini dia tuh bisa dikatakan wajib terisi ya. Izin nanti Mbak Gusti mohon dibantu koreksi kalau misalkan saya salah ya. Gini, jadi untuk nomor PRK ini kalau bisa diisi karena kan infonya untuk anggaran ya. Jadi kan perlu diisi. Nah, kenapa di maksimum itu tidak dibuat mandatori? Karena kalau misalkan di nomor PRK takutnya jika dia salah masih bisa diupdate gitu. Jadi dia belum ngekunci gitu. Kalau misalkan dia eh, posisi fieldnya dia mandatory gitu, kita buat mandatory, nanti saat ada update ya mau nggak mau nanti mungkin entah asetnya nanti di dekom dulu baru kita input baru nanti baru disesuaikan nomor PRK-nya. Kalau misalkan dia dibuat mandatory gitu ya. Nah, itu kenapa kami di sini untuk nomor PRK itu tidak kami buat mandatory itu seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian infonya sih wajib ya Pak ya karena nanti untuk nomor PRK ini untuk dibuatkan anggaran ya kurang lebih ya pokoknya seperti itu gitu. Iya Mbak, sebagai dasar nanti ini berdasarkan usulan investasi apa gitu kan PRK-nya jelas yang buat nextnya juga seperti itu sih usulan anggaran nanti. Artinya nanti ada dot merah ya, kalau memang ini mandatori ya. Untuk saat ini masih belum ya Mbak ya? Gimana Bu Saat ini masih belum ya Mbak? untuk apanya itu Bu? Itu yang nomor Mbak PRK. Gusti sorry. Dibuat mandatory gitu ya? Enggak, di saat ini belum ya? Iya, tapi insya Allah Oke, kedepannya kayaknya nggak dibuat mandatory. mandatory deh, Mbak. Iya, Oh, soalnya oke. kalau takutnya kalau kita buat Takutnya nggak mandatory ada, terus ada malah update, susah ya. iya Oke, untuk update-nya takutnya susah gitu. oke, Nanti mungkin coba saya note dulu ya. Di sini oke, nanti saya note dulu, nanti coba saya tanyakan untuk nomor PRK-nya apakah akan dibuat mandatory ke depannya atau tidak gitu. oke, siap. Atau mungkin ada opsi, Bu, biasanya penulisan manual mungkin ya, saya nggak tahu apakah itu diperlukan Hmm, atau enggak. oh gitu. Kalau misalkan Seandainya, maksudnya seandainya nggak, field-field mana aja yang dia mandatory gitu, Pak? Bukan. seandainya nggak nemukan nomor PRK-nya gitu kan, di situ kan untuk mempercepat eksekusi pengisian, kan nggak mungkin kita menunggu harus lapor ke sini gitu kan. Jadi ada semacam opsi untuk penulisan gitu kan. Izin Pak, Kalau nanti akan saya jawab ya setelah saya Iya. saya lihat dulu ya Pak. Jadi maksudnya untuk ini pengisiannya manual gitu Pak? Apa diketik gitu ya Pak? Atau gimana? iya betul ada opsi yang seperti itu untuk mempermudah ya. Kalau ini, kalau Oke. memang itu memungkinkan ya, ini kan hanya pilihan aja opsi kan, Oh iya, usulan aja. noted Mas. Oke, terima kasih sarannya. Karena dinamika di lapangan itu kan kita nggak tahu ya, harus fleksibel juga. Oke, siap Mas. Noted Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Sebentar Indonesia Raya dulu ya Mas.
Mungkin bisa lanjut atau mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjut untuk mengisi asetnya. Oke, jika belum ada, izin saya lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo bisa disampaikan. Oke, jika sudah untuk pengisian penyulang maupun nomor PRK, ini bisa kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada juga ya untuk field yang bersifat mandatori, yaitu vendor. Itu nanti sama untuk pengisiannya ya. Dia bisa dibuka detail menunya. Nah, seperti ini untuk tampilannya masih sama ya. Untuk pencariannya bisa difilter. Itu ada bisa berdasarkan kolom company-nya. Di sini berdasarkan kode ya, kode dari PT-nya. Bisa juga nanti mencari berdasarkan deskripsinya juga sama. Bisa dicari sebagai kolom deskripsi. Nah, nanti bisa berdasarkan company atau kode dan juga deskripsinya. Nah, ini contoh saya ambil yang sudah ada di sini ya. Contoh saya ambil untuk vendornya seperti ini. Nah, untuk tanggal instalasi aset di sini kalau misalkan ada datanya bisa diisikan saja. Tapi kalau misalkan memang tidak ada bisa dilewati ya. Nah, kalau udah bisa lanjut kita isi di bagian tanggal operasi aset. Untuk tanggal operasi aset itu pengisiannya masih sama ya sebenarnya dengan yang 7.6. Jadi bisa berdasarkan tanggal dan juga dia beroperasi di jam berapa gitu ya. Misalnya dia nanti akan beroperasi tanggal 2.30 di jam 8. Misalkan seperti itu di tahun 2026. Nah, lalu bisa langsung kita klik itu. Nanti tampilannya sama seperti ini. Nah, untuk tahun pembuatan ini kita kasih untuk minimalnya itu ada di 1940 ya paling kecil gitu ya untuk tahunnya. Jadi bisa disesuaikan saja gitu ya. Nah, ini contoh saya ambil dia ada di tahun pembuatan di 2020. Nah, seperti ini. Izin menyampaikan juga karena ini kan masih proses verif ya untuk di teman-teman Bapak Ibu sekalian di Jamali gitu ya. Nah, nanti untuk tahun pembuatan dipastikan pengisiannya tahunnya ya, bukan tanggalnya. Itu. Karena kalau misalkan untuk tanggal, dia itu ada di tanggal instalasi dan juga tanggal operating atau operasi aset. Tapi kalau misalkan untuk tahun pembuatan itu yang didaftarkan berupa tahunnya saja. Karena nanti kalau misalkan berupa tanggal, nanti saat kami bantu coba uploadkan ya ke Maximo itu dia tidak akan terbaca karena batas yang diberi di dalam penguploadan itu dibacanya tahun pembuatan ya berdasarkan tahunnya, bukan berdasarkan tanggal. Lebih seperti itu ya. Nanti tampilannya sama seperti ini gitu. Jadi tahunnya saja gitu. Oke, kalau sudah, jika kita scroll lagi ke bawah, ini ada nomor SLO dan juga tanggal terbit SLO-nya ya. Jadi di sini tidak bersifat mandatori karena nanti kalau misalkan memang datanya ada bisa dimasukkan atau bisa diinputkan. Tapi kalau misalkan datanya ini nggak ada gitu ya, ataupun mungkin terlewat gitu ya. Nah, ini bisa dikosongkan saja. Nanti jika sudah dapat datanya bisa diisikan kembali. Nah, lebih seperti itu. Nah, lalu kita ke bawah lagi. Ini di sini ada field meter group ya. Jadi untuk meter group ini sama, bisa nanti diklik di bagian select value atau detail menu seperti ini. Ya, sepertinya ada yang mau bertanya atau bocor ya? Zin? Ya, sepertinya bocor ya. Ya, saya lanjutkan ya kalau kayak gitu. Nah, untuk meter group itu masih sama ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Contoh, ini kan karena dia gardu. Jadi disesuaikan saja untuk gardu ini dia nanti meter groupnya apa gitu ya. Nah, izin mengingatkan juga sebenarnya untuk meter group ini jangan sampai salah ya dari segi pengisiannya. Karena meter group ini nanti yang akan menentukan isian inspeksi atau parameter inspeksi kalau di di Dream Mobile itu udah bisa dikatakan sebagai list inspection gitu ya. Nah, itu nanti berdasarkan dari pilihan meter group yang ada di aset registernya. Nah, contoh seperti ini. Kalau misalkan dia salah dari segi meter groupnya saja, nanti saat melakukan inspeksi
mungkin ada kemungkinan dia bisa diisi, tapi nanti saat di bagian root workflow atau we review dia akan mungkin terjadi error atau bisa dikatakan juga lolos, tapi dalam tanda kutip nilai HI-nya maupun isian di reportnya itu tidak sesuai. Jadi kemungkinan bisa juga nilainya nggak keluar atau mungkin nanti dia nggak bisa berubah statusnya gitu ya, mungkin ada kendala error. Nah itu nanti makanya dari kami biasanya ada info terkait kendala error saat HI itu akan kami arahkan ke penyisian aset registernya, dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum, baik dari klasifikasi maupun meter groupnya. Nah seperti itu. Nah jadi untuk meter group ini nanti pengisiannya benar-benar dipastikan sudah sesuai ya, kalau bisa gitu. Nanti karena kalau misalkan ada kesalahan di bagian meter group, maka nanti saat pembuatan HI sampai inspeksi, maka inspeksinya atau parameter inspeksi yang masuk di tim inspektor itu juga akan salah. Itu seperti itulah ya kurang lebih. Oke, kalau misalkan dari pengisian meter grupnya sudah sesuai dan dipastikan sudah sesuai dan terisi, itu kita bisa scroll lagi ke bawah untuk pengisian di bagian SA. Untuk pengisian SA, dia masih sama ya sebenarnya. Jadi bisa diklik saja di tanda panah sebelah kanan ini di bagian detail menu. Lalu karena ini dia SA baru, jadi kita bisa ke go to service address untuk menambahkan SA pada aset Garuda distribusi tersebut. Ini contoh saya klik untuk go to service address. Oke, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk penambahannya masih sama, bisa di bagian new service address yang ada di common action. Dan juga bisa penambahan di bagian sebelah kanan atas ini ya, di bagian tanda plus ini untuk penambahan new service address. Ini contoh saya tambahkan. Izin sebelum ditambahkan di sini juga ada ya. Kalau misalkan dia gardunya posisinya gitu ya. Misalkan nih aset ini di dekom terus mau menambahkan lagi tapi sebelumnya masih ada nih SA-nya, bisa dicari berdasarkan SA-nya di sini. Misalkan mau disamakan gitu ya karena posisinya asetnya sama cuma dari pengisiannya ada kesalahan di bagian klasifikasi, contohnya seperti itu. Nah nanti kalau misalkan dia mau menginputkan aset baru tapi dengan SA yang sama, itu bisa saja dicari berdasarkan nomor SA-nya atau mungkin berdasarkan deskripsi. Contoh kalau misalkan deskripsinya itu sama dengan yang ada di deskripsi asetnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini juga ada beberapa kolom selain kolom address code dan juga deskripsi. Ini ada juga kolom format address. Di sini juga ada street address. Di sini juga ada city, lalu ada state provinsi dan juga isi postal code. Jadi seperti itu ya. Ini izin mungkin keklik tadi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilan pilihan di SA-nya ya, jadi di sini ada kode SA-nya, untuk deskripsinya seperti ini, dan juga tampilan beberapa kolom yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan SA-nya atau penginputan SA-nya. Ini bisa kita klik saja New Service Address. Mbak Aura, sebelum jauh Mbak Aura, Iya, iya. Kalau gardu ini kan dia menginduk ngeparent ke penyulang gitu kan Mbak. Halo. Oke. Nah itu Iya, nanti halo. Iya, halo Mbak Kusti. kalau misalkan ada aset, ini nggak selain gardu ya, ada aset yang menginduk atau berperan ke aset kepemilikan bukan di ULP tersebut, itu gimana Mbak? Mm-mm. Bisa tidak kita Oh, mengaktifkan STE-nya Mbak? oke, itu sebenarnya kemarin sama case-nya kayak di Sungkal ya, Mbak Gusti Ya, ya. Karena kan ada beberapa aset yang dia itu beda penyulang di unitnya gitu. Contoh ada di unit lain, bahkan mungkin ada di, ya bahkan ada di beda unit gitu kan. Nah itu sih masih benar. kami cari dulu ya Mbak ya. Kami cari dulu solusinya seperti apa. Karena untuk mengakomodir itu tadi gitu ya, untuk maksimalnya gitu. Sebenarnya itu masih kami note sih Mbak untuk yang terkait penambahan aset yang berbeda unitnya gitu. Kemarin saat kami upload di Sungkal itu kami masih terkendala tuh Mbak sebenarnya untuk beberapa aset
yang dia tuh memang berlokasi atau berparent ke yang asetnya itu kepemilikannya beda gitu. Itu masih kami buat sih Mbak. Gitu. Oke. Berarti masih belum bisa ya gitu ya Mbak? Bukannya waktu itu pernah diinfokan bisa ya Mbak CX unit yang beda kepemilikan CX unit gitu Mbak? Kepemilikan change unit maksudnya pengisian aset yang beda change Iya, unit gitu Mbak. iya. Maksudnya kita mengakses sesuatu yang lain atau pemilihan gitu. Jadi open gitu bisa kepemilikan lain kita buat parent atau apa ya, as location atau apa gitu Mbak. Asetnya tetap kepemilikan aset yang unit tersebut, tapi untuk menginduk parent kan pasti ada. Itu kan fleksibelnya sangat tinggi kan Mbak, nggak cuma di Sungkal kan seluruh Indonesia. Oh, oke. Iya, sebenarnya memang waktu itu diakomodir sih Mbak, diizinkan Mm-mm. gitu. Terus Cuma kami masih cari solusi lagi nih untuk di Maxigonya karena kan kemarin itu saat kami coba masih belum bisa tuh Mbak. Jadi untuk yang aset-aset tuh masih belum bisa. Tapi ke depannya mungkin akan dicoba lagi untuk aset yang memang dia berinduknya tuh beda unit. Kemungkinan kami usahakan bisa masuk gitu di Maxigonya. Karena kan kalau misalkan dia nggak bisa masuk, nanti untuk relasinya kan dia jadi kosong. oke. Maksudku gini Mbak, jangan Mm-mm. sampai nanti jadi duplikat aset gitu. Padahal bukan punya asetnya, jadi mereka harus meregister aset juga gitu. Padahal sudah diregister di P3 atau WLP sebelum yang lainnya gitu. Kan sama kan Mbak jadinya. Hanya buat menginduk jadi terregister ketika kita mau ngebaca berapa quantity asetnya Mm-mm. ya 2 kali. Kita kan ngitungnya nggak se-WLP Mbak. Kalau pelaporan itu kan se-WID. Iya, betul. Nggak mungkin kan kita ngefilter satu-satu aset tuh yang mana. Iya, siap-siap. Hmm, Mungkin kami Oke. note dulu ya Mbak Gusti ya. Nanti akan kami coba diskusikan lagi gitu ya bersama tim Niton Mbak Rizky. Nanti akan kita coba koordinasikan atau kita note dulu mungkin ya Mbak ke tim kita untuk diskusikan lagi gitu. Oke, siap monitor Mbak Aura, Mbak Gusti. Iya, oke, baik, makasih Mbak. Lanjut Mbak. Oke, izin lanjut Mbak Gusti, Bapak Ibu sekalian. Izin. Untuk penambahan masih sama ya. Nanti untuk bisa di tanda plus new service address sebelah kanan atas dan juga bisa di bagian common action. Mesin seperti ini ya. Untuk penambahannya masih sama, nanti yang diisi adalah SA-nya. Izin untuk tab maps ini sebenarnya nanti akan bisa kita gunakan setelah integrasi dengan JIS terlaksana ya. Jadi untuk saat ini memang bisa dibuka untuk tab maps-nya. Tapi izin tidak saya buka dulu karena kalau misalkan saya klik dia buka nanti akan load lama. Jadi izin info saja ya. Jadi untuk tab maps ini sebenarnya dia ada dan bisa kemungkinan untuk kedepannya setelah kita melakukan integrasi dengan JIS. Karena saat ini infonya untuk JIS masih menyesuaikan dengan struktur data baru ya. Jadi untuk saat ini masih kita belum masih belum kita bisa akses untuk tab maps ini. Jadi untuk pengisiannya kita cukup di tab address dulu untuk sementara waktu. Nah untuk pengisiannya masih sama ya sebenarnya. Untuk penamaan dari deskripsinya itu bisa disesuaikan dengan deskripsi dari asetnya atau mungkin ada penamaan lain atau penamaan khusus gitu ya untuk SA-nya monggo disesuaikan saja. Ini izin saya buatkan dulu deskripsinya. Dan seperti ini ya untuk ini simulasi yang gambarkan Bapak Ibu sekalian mau dicoba buat contoh input aset baru gitu ya. Nah, itu contohnya seperti ini, disesuaikan saja. Nah, lalu kita bisa scroll lagi ke bagian bawah. Ini ada format address-nya, nanti bisa dituliskan saja ya. Ini contoh jalan, contoh seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada longitude, latitude. Nah, nanti ini sebenarnya untuk pengisian longitude, latitude ya, itu sebenarnya bukan patenkan ya, apa ya? Kayak kami buatkan. Jadi longitude, latitude ini titik sebenarnya untuk tandanya ya. Jadi bukan koma.
Nah, karena di sini kita menggunakan maksimum percobaan, jadi biasanya mengikuti berdasarkan pengaturan di laptopnya. Apakah dia menggunakan titik atau koma. Nah, kalau misalkan di saya, dia tuh masih menggunakan titik ya. Menggunakan titik, tapi menggunakan koma kalau di sini. Di sini contoh, lalu kalau untuk nanti bisa diganti saja ke titik ya. Jadi menyesuaikan dengan pengaturan yang ada di laptopnya saja gitu. Nah, seperti ini nih. Kalau misalkan dia di posisi laptopnya itu nanti menggunakan koma, jadi bisa di Jawa Timur misalkan seperti itu ya. Oh, sorry. Coba saya ambil Surabaya. Nah, untuk Surabaya contohnya seperti ini, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan boleh dicari lagi, dia contoh di Jakarta gitu ya. Untuk kotanya, nah kurang lebih seperti ini untuk pilihannya. Jadi yang 31 ini kode provinsinya, lalu yang belakang seperti 71, 72, dan seterusnya itu kode dari kabupaten atau kotanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah muncul bisa disesuaikan saja. Ini coba saya ambil contoh. Dia untuk kotanya, dia berada di kota Jakarta Selatan. Nah, seperti ini. Nanti untuk tampilan dari kode kotanya. Ini seperti itu. Nanti untuk deskripsinya dia ada di bawahnya. Ini seperti ini ya. Oke, jika sudah bisa kita scroll lagi ke bawah. Nah, bisa langsung ke pengisian state atau provinsi. Nah, untuk provinsinya sama, jadi dicari juga bisa berdasarkan deskripsi, juga bisa berdasarkan dari kode provinsinya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada untuk kode provinsi kita pengisian di value untuk pencariannya. Kalau misalkan berdasarkan deskripsi, itu pengisiannya ada di bagian kolom description. Ini contoh saya ambil Jakarta, misalkan seperti ini. Lalu jika sudah muncul, bisa langsung kita klik saja untuk kode dan juga deskripsi dari provinsinya, seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk country itu dia akan secara otomatis terisi ID ya, atau bisa dikatakan Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, bisa langsung diisi saja di bagian sini. Kurang lebih untuk tampilannya seperti ini dari SA. Nah, jika sudah country terisi, dan provinsi terisi, nah ini juga mau misalkan postal kodenya mau diisi monggo, disesuaikan saja. Lalu kabupaten kota juga sudah terisi, format address, latitude, longitude sudah terisi, intinya SA ini sudah dianggap lengkap gitu ya, terisi oleh Bapak Ibu sekalian, bisa langsung di save saja. Nah, untuk save itu bisa di bagian command action, ada di bagian sebelah kiri, ini di tengah-tengah antara service address atau clear change, ini bisa kita save di sini, dan juga kita bisa save di atas pojok kanan ini. Ini contoh saya save ya, jika sudah sesuai. Oke, jika sudah muncul pop-up seperti ini, dan dianggap dari Bapak Ibu sekalian setelah dicek sudah sesuai, maka bisa kita kembali ke asetnya. Nah, untuk kembali ke asetnya itu menggunakan return with value. Seperti ini ya. Oke. Jika sudah bisa kita cek. Nah, seperti ini untuk tampilan SA-nya yang sudah muncul atau sudah kita inputkan. Kurang lebih sama ya, sama 7.6, hanya yang membedakan di bagian city ini dia sudah menggunakan kode kotanya atau kabupatennya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jika sudah ke pengisian SA, kita scroll lagi ke bawah. Jika sudah selesai dan yang di bagian header, jadi ini tampilan header ya. Jika tampilan header ini sudah tidak ada mandatory yang belum terisi atau bisa dikatakan sudah terisi semua, bisa kita scroll lagi ke atas untuk lakukan pengecekan seperti ini. Jika sudah, kita bisa lanjut ke bagian spesifikasi asetnya. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Iya Pak, gimana? Ya, seandainya ada apa namanya
latitude longitude-nya belum terisi ya. Kan udah di save. Mm-mm. Di save. Nah, ini untuk ngeditnya di mana ya? Ini saya coba Untuk gantinya. ya untuk ganti latitude longitude-nya. Misalnya ada kekeliruan kebalik gitu. Mm-mm. Nah, Oke, ini kan kalau sudah misalkan gimana Pak? kan Sudah? terkunci ini kan kita nggak bisa ngedit langsung kan di kolom latitude sama longitude-nya. Ini gimana? Oh, oke. Jadi misalkan salah, itu bisa diklik saja, Pak. Misalkan nih, seperti ini, kita ke menu GoTo-nya lagi ya. Nah, seperti ini nanti Pak tampilannya. Sebenarnya untuk latitude longitude Oke, jika oke, ada oke. terbalik gitu ya antara latitude dan longitude, sebenarnya itu nanti akan muncul error sih Pak. Kalau dia terbalik gitu ya. Ini contoh, saya taruh di sini gitu. Terus yang di bagian sini saya pindah ke sini gitu ya. Karena pengalaman di Biasa. pas sebelumnya itu kebalik bisa. Mm-mm. Iya, sebenarnya kalau di Maximo itu sebenarnya nanti kedetek sih Pak. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kedetek nih dia kalau latitude-nya salah gitu. Kalau yang sebelumnya itu nggak kedetek ya, Mbak? Iya. Yang lama. Mm-mm. Kurang lebih itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Izin Bu, Gimana Pak? Bu ini kan di kabupaten ini kan sudah kita pilihkan provinsi ya Bu. Itu bisa otomatis juga nggak sih provinsinya Bu? Biar memperingkas pengisian Bu. Seperti tadi Indonesia yang ID. Oke, untuk provinsi ya Pak ya. Iya kan di kabupaten ini ada kode 31 ya. Kan itu kan kode Mm. provinsi. Mm-mm. Oke, izin Pak, saya kok belum nangkep yang dibingungkan yang mananya tuh Pak? Ini maksud saya ini kan kita di kabupaten ini kan sudah mengisi kan ya 31.74. 31 itu Mm-mm. kode provinsi, 74 itu adalah kotanya. Nah, Iya di betul. bawah itu masih kita ada pengisian provinsi juga. Apa itu bisa Mm-mm. otomatiskan seperti negara yang di bawah ini country nih. Gitu, Bu. Jadi lebih Oh, ringkas gitu pengisiannya, Bu, tidak 2 kali. oke oke. Nanti mungkin kami note ya Pak ya. Untuk itu ya. Izin nanti. Oke, Teriski monitor Teriski. Monitor Baura dan Mas Oke. Vicky. Oke, mungkin nanti akan kami note dulu ya Pak ya untuk terkait otomatis pengisian dari provinsinya ya. Baik, Setelah pengisian kotanya. Oke, terima kasih. Izin. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait SA sebelum kita lanjut ke pengisian spesifikasi aset? Oke, jika Di belum luar ada, SA Bu, boleh tanya Bu? ya, oh ya boleh boleh silakan. Gimana Pak? Tadi Bu, sorry ini di luar SA Bu, tadi yang perihal penyulang Bu, kan di kita tuh ada Mm-mm. beberapa penyulang beda UP3 Bu ya, itu pelakuannya Iya bisa nggak betul. Bu ya? Kalau Sebenarnya sebelumnya bisa yang Pak. 76 kan nggak bisa ya, nggak Mm-mm. bisa kalau yang Mm-mm, sebelumnya mm-mm. 76 tuh. Karena nggak Betul, terdaftar di UP3 terkait. Kebetulan kita ada betul. beberapa UP gardu itu dapatnya di ujung Bu, tapi beda Iya, UP3 Bu. Itu gimana Ibu? oke. Sebenarnya izin nih Pak, karena kan sebenarnya sama ya case yang disampaikan dengan yang ditanyakan sama Gusti ya, dengan UD gitu ya. Nanti izin kami note dulu Pak, sebenarnya ini kadang sedang kami diskusikan juga. Karena ini case yang cukup riskan ya, nanti karena kami akan sesuaikan juga di Maksimo gitu ya. Jadi izin kami note dulu untuk pertanyaannya, nanti setelah kami mendapatkan solusi dan jawabannya, akan kami sampaikan kembali ke unit gitu. Tapi nanti izin untuk migrasi tetap diisikan saja ya di template-nya gitu. Siap monitor Bu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut ke bagian spesifikasi aset. Oh, disampaikan saja ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, ini izin saya lanjut ke bagian pengisian speknya ya. Untuk tab spek sama ya, untuk penamaannya dia masih spesifikasi.
Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya masih sama dengan yang ada di 7.6. Pengisiannya pun sama ya. Di sini ada atributnya, penamaan dari atribut speknya, dan juga di sini ada deskripsi dari atributnya. Untuk data tipe masih sama ya. Izin Pak Yoni, ada yang mau ditanyakan? Udah ada. Oke. Oke, kalau gitu saya izin lanjut ya untuk penjabarannya. Jadi di sini ada di data tipe. Data tipe ini juga berdasarkan pengisiannya ya. Apakah dia nanti mengisi di bagian alfanumerik atau di bagian numerik. Nah, nanti untuk pengisiannya ada di bagian sebelah sini ya. Untuk spesifikasi sebenarnya ini kenapa kemarin sebenarnya ada beberapa teman-teman unit ya, termasuk baik Sumkal, Yusuf Makana maupun Jamali itu menanyakan kenapa ini spesifikasi untuk yang mandatory itu tidak diperlihatkan gitu ya, seperti contoh nih di bagian atas nih ada kayak klasifikasi gitu ya, contoh dia tidak diberikan uh, bintang merah ataupun tulisan bercetak tebal. Nah, nanti fungsinya kalau misalkan kita tidak buatkan mandatory di sini, suatu saat jika ada kesalahan spesifikasi pengisian spek gitu ya, itu masih bisa dilakukan update. Tapi kalau misalkan dia posisinya kita buatkan mandatory, atau kita buatkan dia nanti ada gambar logo seperti bintang merah dan juga bercetak tebal, suatu saat jika ada update itu tidak akan bisa dilakukan karena kalau misalkan mandatory dia akan mengunci data di awal gitu, data yang sudah diinputkan di awal. Jika itu salah maka dia akan mengunci data yang salah itu tadi. Jadi tidak mau harus di dekom atau mungkin di take out dulu ya datanya atau aset yang diinputkan itu tadi untuk diinputkan baru buat disesuaikan. Nah, kalau misalkan pengen tahu nih untuk spesifikasi yang mandatory itu apa aja, ini mungkin bisa paralel juga ya Bapak Ibu sekalian, buka di bagian template struktur data baru yang sudah di-share oleh OD. Itu ada di sana di bagian kolom di si template di bagian kolom field itu ada beberapa keterangan bahwa aset tersebut field-field tersebut itu apakah dia yang mandatory itu mana saja gitu kan. Di situ ada yang tulisan by system, ada di situ juga berdasarkan mandatory mas itu apa saja, dan ada juga yang mandatory GIS itu apa saja. Itu ada tuh untuk baca-baca di situ juga ada di bagian kolom field ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nih nggak tahu spek mana yang dia itu mandatory gitu ya, takutnya terlewat, itu bisa sambil penginputan sambil dibuka aja di bagian template struktur data baru itu di bagian kolom field. Nah, itu sambil di compare mungkin atau digeser gitu ya. Nah, itu nanti bisa terlihat tuh mana field spek yang dia itu memang dia mandatory gitu di maximum application suite ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, izin ini saya lanjutkan terkait untuk penjelasannya seperti itu. Nah, untuk pengisiannya juga sama ya sebenarnya. Dia nanti bisa dipilih di bagian select value. Nah, ini contoh kayak geometry type gitu ya. Nah, ini contoh saya ambil point gitu. Nanti disesuaikan saja untuk pengisiannya. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu nih dia mana berupa domain, mana juga yang berupa penulisan secara manual gitu ya. Itu juga sama sebenarnya ada di penjabaran di template struktur data baru. Itu nanti bisa dicek saja ya. Sebenarnya di situ ada tampilannya juga mana yang dia itu nanti berupa penulisan langsung, mana dia yang berupa domain gitu. Domain atau pilihan itu juga ada tampilannya di sana. Oke, kalau sudah ini untuk nama operasi, setahu saya dia ditulis secara langsung manual ya. Jadi ini kalau misalkan kita select value, dia tidak akan muncul. Begitupun juga dengan standar konstruksi, dia juga tidak berupa domain. Jadi bisa dituliskan secara langsung untuk dua atribut spek ini, jika datanya ada. Oke, jika sudah diisi untuk nama operasi dan juga standar konstruksi gitu ya, contohnya sudah diisi gitu misalkan. Ini bisa kita lanjut ke pengisian status kepemilikan. Nah, yang membedakan untuk pengisian status kepemilikan dulu di 7.6 dia hanya PLN dan non-PLN saja, ada dua ya. Nah, sekarang itu yang membedakan adalah di bagian non-PLN. Non-PLN ini dia ada 3 jenis. Yang pertama ada pemerintahan, ada managed service, dan juga ada pelanggan. Jadi bisa disesuaikan saja sebenarnya. Ini nanti berlaku juga di pengisian verifikasi ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Mbak Gusti juga izin.
Jadi nanti saat pengisian migrasi itu dipastikan non-PLN ini dia mengarah non-PLN mana. Jangan hanya diisi non-PLN saja, karena kalau diisi non-PLN saja, dari kami, tim Icon, itu akan kesulitan saat menginputkan ke maksimonya, karena non-PLN ini ada 3 jenis kan. Ada pemerintah, ada managed service, dan juga pelanggan. Jadi mohon dikonfirmasi atau mohon dipastikan lagi untuk pengisian status kepemilikan ini, jika dia non-PLN, dia mengarah kemana? Non-PLN pemerintah, managed service, atau pelanggan. Jadi jangan hanya di non PLN karena ini berbeda sekali dengan 7.6 untuk pemilihan di stasiun di status kepemilikan tersebut gitu ya. Jadi mohon dibantu ya nanti untuk pengisian di speknya ini di bagian status kepemilikan jika dia non PLN tolong diceritakan lagi dia non PLN mana. Non PLN pemerintah, managed service atau pelanggan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Izin saya lanjut, ini contoh untuk gardu distribusi, dia status kepemilikannya ke PLN. Lalu untuk tipe gardu ini sama ya, sebenarnya untuk pilihannya masih banyak ya, ada gardu beton, portal, cantol, kios, dan seterusnya. Ini contoh karena dia non beton, saya izin buat tipenya, saya ambil gardu portal. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk pengisian spek masih sama ya. Jadi dipastikan di sini dia ada berapa total speknya untuk aset tersebut. Contoh dia lebih dari 5 atau lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Kalau misalkan lebih dari 10, dia akan menambahkan next page-nya atau menambahkan halaman baru lagi. Nah, untuk pilihannya, jadi nanti setelah, misal nih dia untuk trafo gitu ya. Dia ada 20 lebih, jadi nanti dipastikan lagi untuk pengisian di sini sudah selesai. Lalu di sini nanti ada akan tanda panah ya, jadi untuk lanjut ke next page atau page selanjutnya gitu ya. Nah, seperti itu untuk diisi selanjutnya. Jadi dicek dulu di bagian jumlah spek dia ada berapa, jika dia lebih dari 10, sebisa 11 atau mungkin 20. Nah, nanti dicek lagi tuh di bagian next page ini untuk diisi gitu. Oke, jika sudah terisi semua di bagian spesifikasi ini, kita bisa kembali lagi ke tab location. Seperti ini, lalu bisa kita save. Untuk save-nya masih sama ya sebenarnya. Jadi bisa di bagian sebelah kanan sini, bisa juga di bagian di common action untuk save location-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, nah untuk menurut workflow itu dipastikan attachment itu terisi. Gitu ya. Nanti kalau misalkan di bagian kreator terlewat, nanti untuk di plannernya, nanti sebelum dia root workflow itu kalau dulu kan kita change status ya, untuk pengisiannya. Jadi ada di 76 itu kalau nggak salah ada 4 step atau 3 step gitu ya. Mohon koreksinya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu ada request operating, lalu yang kedua nanti setelah di change status berubah menjadi SPV verified ya kalau nggak salah. Nah, nanti baru dia akan menjadi operating setelahnya. Nah, kalau di 7.6 ini berbeda, di Maximo Application Suite ini berbeda dengan Maximo 7.6. Jadi setelah dia posisi not ready ini, nanti masuk ke plannernya itu tidak akan, tidak ada yang namanya request operating maupun SPV verified, tapi dia akan langsung menjadi operating. Jadi dari not ready, dia akan berubah statusnya menjadi operating. Nah, kalau misalkan kita root workflow gitu ya, nah nanti dia akan langsung masuk sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya untuk attachment itu diisi di bagian kreator. Jadi nanti saat ke plannernya bisa langsung dilakukan operating. Jadi sebelum operating juga pun masih ada pengecekan. Jadi dicek-cek dulu nih, mumpung masih not ready ya. Jadi kalau ada kesalahan masih bisa dibetulkan atau masih bisa diperbaiki. Jika dirasa sudah selesai, baru di root workflow untuk dirubah statusnya menjadi operating. Nah, ini izin untuk attachment sendiri, dia di sini fungsinya ada 2. Yang pertama untuk melampirkan BA dan juga melampirkan foto. Nah, untuk foto atau BA ini cara penginputannya pun sama sebenarnya. Izin, ini ada attachment, nanti untuk penambahannya dia ada di logo icon yang berupa klik kertas gitu. Jadi nanti bisa diklik saja seperti ini. Lalu nanti akan muncul add new attachment. Jadi kita pilih add new attachment. Seperti ini ya. Lalu baru kita klik add new file. Oke, sampai sini ada yang mengikuti atau ada yang tertinggal? Kalau tertinggal mohon dikonfirmasi aja ya, nanti akan saya bantu ulang lagi untuk penjelasannya gitu sampai di mana yang tertinggal. Oke, jika tidak ada izin saya lanjut. Nah, di sini
Iya, gimana Pak? Pas di save ngeblank Mbak. Di save ngeblank, boleh di Iya. share screen Pak? Ini izin saya stop dulu ya. Boleh di Oke, share oke. screen Pak? Untuk ngeblanknya seperti apa? Mungkin biar kami monitor juga blanknya. Tadi udah sampai ngikutin tadi Mbak yang yang udah sampai specification di save gitu ya. Iya. Nah, pas sudah di save itu ngeblank kayak gini tuh ya. Ini saya Boleh coba coba reload. di reload, Mas. Sudah di reload. Oke, coba gini Pak, itu di copy aja yang bagian link atas itu yang HTTPS. Heeh. Dibuka Oke. tab baru. Tab baru Pak, tab baru. Sorry, ini tanda plus baru Pak. Iya, betul. Di copy aja. Di paste, sorry. Yang sebelumnya jangan di close dulu ya Pak. Kita tunggu aja. Coba di release Pak. Oke, masih sama ya. Ini udah di Boleh coba ini, Mas, dibuka di beda tab. Di beda ini maksudnya, di beda apa namanya, browser. Browser ya. Di beda browser coba Pak. Ini pakai incognito atau Firefox? Ini kayaknya kayak Firefox ya Pak ya. Enggak, ini pakai pakai Edge. Oh, oke, coba pakai yang Chrome tapi yang incognito coba Pak. Atau beda browser juga nggak apa-apa sih Pak. Di copy aja itu nanti dipaste di browser yang baru gitu. Oke, saya coba dulu ya. Siap-siap. Baik, ada lagi yang terkendala Bapak Ibu? Mbak, ini untuk load upload foto ya, upload foto. Ini lumayan lama ya Mbak, hampir 1 menit untuk sampai berhasil. Itu posisinya select foldernya udah diganti belum Pak? Apa Mbak? Halo? Select a foldernya udah diganti belum? Ini izin saya share bentar ya. Sudah Mbak, sudah saya ganti Mbak. Jadi mutasi baru Mbak. Oke. Mungkin ditunggu sebentar ya Pak ya, karena ini mungkin karena yang akses cukup banyak ya, jadi mungkin masih ngeload lama gitu ya, tapi insya Allah bisa sih. Di sini udah diganti mutasi baru ya Pak, cuma di bagian choose filenya ini setelah dipilih lama gitu ya. Betul, Betul. betul Mbak. Oke. Fotonya nggak bisa terlihat Bu ya, yang sudah diupload ya. Iya, untuk saat ini sih masih belum ya Pak ya, tapi kedepannya nanti akan tetap kami lihatkan gitu untuk Mas uploadnya gitu. Bisa Bang Aan, bisa. Terus di mana Om? Eta nomornya dipencet. Oke, ini udah masih ngeloading atau sudah diklik oke Pak? Untuk mutasi barunya tadi. Halo? Nanti kedengaran nggak ya? Takutnya kecil. Halo? Mungkin sudah bisa kali ya. Di saya Oke. sudah Mbak, berhasil Mbak. Oh, oke, siap-siap. Oke, alhamdulillah. Siap, Pak. Oke, mungkin untuk Pak, izin Pak, siapa ya tadi yang terkendala waktu nge-save dia keluar Ya, gitu? Mujahidin Mbak. Iya, izin Pak. Bang Jadi gimana? Masih terkendala, Pak? Masih Bu, sini udah ke Chrome, udah pakai incognito, masih ngeblank juga Bu kayak Mm-mm. tadi. Oke, mungkin Masih gini sama. aja, Pak.
Heeh. Oke, siap. Gimana Mbak Rizky? Iya, mungkin coba di close tab dulu aja, Pak. Nanti bisa login ulang. Ini udah login ulang, Bu. Udah login ulang. Ya, di Chrome udah login ulang. Jadi sudah create baru kah, Pak? Atau masih Eh, ngeblank pas loginnya? pas login udah bisa, cuman ngeblank aja gitu. Blank kayak tadi, sama kayak tadi. Nggak ada yang bisa diklik gitu. Ngeblanknya masih sama pas mau save attachment atau apa, Pak? eh Ya, posisi yang saya share sebelumnya, Bu, masih seperti itu. Ngeblanknya. Sudah coba dari awal lagi ya, Pak, untuk create barunya? Nggak bisa, Bu. Ini yang di tombol yang di kiri, yang tombol yang garis-garis itu diklik nggak keluar apa-apa. Oh, Bapak pakai creator berapa? Maaf, Creator 1. creator 1 ya? Coba untuk apa namanya, browsernya di clear cache dulu mungkin, Pak. Oke. Untuk creator 1, yang lainnya Bapak Ibu, apakah ada kendala lagi? Oke, kalau aman bisa dilanjut dulu ya, Bapak Ibu. Hanya satu